Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fainur Rahman, NIM belakang 52. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi tinjauan umum etika yang telah disampaikan oleh Saudari Ernita pada video yang lain. Dan kali ini saya akan menjelaskan subbab pelanggaran etika dan kaitannya dengan hukum. Yang pertama, pelanggaran etika. Etika itu digunakan sebagai sebuah nilai yang menjadi pegangan seseorang dalam mengatur tindakan mereka. Bisa dikatakan sebagai kebiasaan seseorang yang menunjukkan baik atau buruknya orang tersebut. Perbuatan buruk seseorang itu disebut melanggar etika jika tidak sesuai dengan kriteria hal yang baik, juga merugikan diri sendiri dan orang lain. Maka dari itu dibutuhkan yang namanya kode etik. Kode etik itu untuk mengatur kehidupan agar tidak terjadi pelanggaran etika. Namun, sudah adanya kode etik belum menjamin tidak adanya pelanggaran etika. Pelanggar kode etik dapat juga dinyatakan sebagai tindakan yang tidak didasari oleh alasan yang baik dan pertimbangan yang tidak imparsial yang berakibat tidak berjalannya tindakan sebagaimana mestinya. Pelanggaran kode etik terjadi karena 1. Pelanggaran etika terjadi karena tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Biasanya mereka itu melanggar etika karena terpengaruh oleh lingkungan sekitar, seperti keluarga maupun teman sebaya. Dan ada juga yang memang tidak tahu kalau perbuatan yang dilakukannya itu merupakan perbuatan yang tidak baik dan menyimpang dari kode etik. Yang kedua, pelanggaran kode etik disebabkan juga oleh sifat yang terlalu sentralistik. Ketika kita menjadi sentralistik, kita cenderung akan mengabaikan segala variabel eksternal yang mungkin akan membuat kita menjadi pribadi yang baik. Misalnya kode etik. Bisa dikatakan dia melakukan tindakan hanya dengan egonya. Lalu yang ketiga, sifat yang terlalu konsumtif. Sifat yang terlalu konsumtif dapat juga menjadi penyebab terjadinya pelanggaran kode etik. Sifat ini lumrah pada manusia. Namun, kalau terlalu konsumtif, apabila materinya tidak cukup untuk memuaskan keinginannya, dia akan menghalalkan segala cara agar dirinya puas. Selanjutnya, saya akan membahas hukum. Penggunaan kata hukum yang ditemukan pemaknaannya dari berbagai bahasa, dan pada hakikatnya hukum itu memiliki pengertian sebagai berikut. 1. Pengertian hukum itu erat dengan keadilan. Yang kedua, pengertian hukum itu erat dengan makna kewibawaan. Yang ketiga, pengertian hukum itu terikat dengan peraturan yang berisi norma. Sedangkan menurut ahli hukum yang bernama Bros mengemukakan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan atau bertujuan mendapatkan keadilan. Sedangkan menurut Munir Fuadi mengemukakan bahwa dalam pandangan masyarakat di sepanjang sejarah ada dua pengertian yang sering dijadikan makna hukum, yaitu sebagai berikut. 1. Hukum diartikan sebagai hak yang dalam hal ini merupakan pengertian yang lebih mengarah kepada pengaturan moral. Yang kedua, hukum diartikan sebagai undang-undang yang dalam hal ini hanya merupakan pengertian yang mengarah kepada aturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang atau legislasi. Setelah mengetahui sebuah pelanggaran etika dan hukum, saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran etika dan kaitannya dengan hukum.
Pelanggaran etika itu bertentangan dengan kode etik, dan kode etik itu hampir sama dengan hukum, yang apabila dilanggar keduanya akan mendapatkan hukuman sesuai apa yang telah dilakukan. Begitu juga fungsi keduanya. Fungsi kode etik untuk menanggulangi tindakan pelanggaran etika, seperti halnya fungsi hukum, yaitu sebagai alat ketertiban dan aturan bagi masyarakat, juga sebagai alat penggerak, karena keduanya bersifat memaksa sehingga dapat dipakai sebagai alat otoritas untuk mengarahkan masyarakat agar menjadi lebih baik. Keduanya sama-sama ingin mengubah seseorang menjadi baik, dan objeknya pun sama, yaitu masyarakat atau manusia. Sebuah hukum akan berjalan apabila seseorang tersebut memiliki etika. Karena apabila tidak memiliki etika, maka sebuah hukum tidak bisa dijalankan oleh orang tersebut. Karena etika merupakan dasar sifat seseorang baik atau buruk. Apabila dia sudah melakukan pelanggaran etika, pastinya sebuah hukum yang bersifat resmi dari pihak yang berwenang dan sangat memaksa akan sering dilanggar. Diibaratkan sebuah kayu untuk seni ukir. Sebuah kayu itu etika dan hukum itu seni ukirnya yang akan dibuat. Apabila kayunya lapuk dan buruk, maka hasil ukirannya akan buruk pula. Begitu juga etika yang sebagai dasaran saja sudah rusak, apalagi hukum yang sangat memaksa sekali. Baiklah, mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Kiki.